Halo semuanya, selamat datang kembali di Animepedia Triwan. Di dunia One Piece, ada banyak kekuatan yang telah kita lihat. Dari Yonko yang mengguncang lautan, Luffy yang bangkit sebagai Nika, hingga para admiral yang memanipulasi elemen. Namun, sebesar apapun kekuatan mereka, semuanya masih berada di dalam batas manusia. Tapi, ada sesuatu yang berada jauh di luar itu. Sesuatu yang tidak lahir dari buah iblis, tidak lahir dari latihan, dan bahkan tidak lahir dari zaman kekuasaan pemerintah dunia. Sesuatu yang disebut Ancient Weapon. Senjata-senjata ini bukan sekedar mesin perang. Mereka adalah peninggalan dari peradaban yang jauh lebih maju dibandingkan dunia saat ini. Sebuah teknologi yang tampaknya menggabungkan mekanik, energi hidup, dan unsur-unsur kosmik. Teknologi yang oleh pemerintah dunia dianggap terlalu berbahaya untuk dibiarkan ada. Sejak pertama kali istilah Ancient Weapon disebutkan, semuanya berubah. Kita tahu bahwa pemerintah dunia tidak hanya takut pada bajak laut, tidak hanya takut pada revolusi. Mereka takut pada kebenaran yang dikubur 800 tahun lalu. Dan 3 senjata yang bisa membalikan seluruh tatanan dunia. Nama mereka terdengar seperti mitos. Pluton, Poseidon, dan Uranus. Namun, semakin jauh kita masuk ke cerita, semakin jelas bahwa ini bukan legenda. Ini adalah realitas yang sengaja disembunyikan. Ancient Weapon pertama yang mulai terbuka tabirnya adalah Pluton. Sudah sejak lama kita tahu bahwa Pluton disebut-sebut sebagai kapal perang terbesar dalam sejarah. Namun, Oda tidak pernah menggambarkan Pluton sebagai sekedar kapal. Pluton adalah konsep tentang kehancuran total. Kapal yang dapat menghancurkan sebuah pulau hanya dengan satu tembakan. Tidak heran pemerintah dunia panik ketika mendengar bahwa rencana pembuatan Pluton masih tersimpan di Water 7. Namun, ironisnya, keberadaan Pluton yang nyata ternyata berada di Wano, terkubur di sebuah negeri tertutup, dilindungi oleh dinding samurai, sejarah, dan sumpah ratusan tahun. Yang membuat Pluton semakin misterius bukan bentuknya, tapi fungsinya. Jika Pluton adalah kapal perang, mengapa ia harus dibangkitkan dengan membuka dinding Wano? Mengapa Zunesha, gajah raksasa yang hidup lebih dari milenium, mengatakan bahwa ia datang untuk memandu pembukaan itu? Sudah jelas Pluton bukan kapal biasa. Ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang terhubung dengan sejarah dunia, sesuatu yang lebih dari sekedar senjata. Lalu kita bergerak ke Ancient Weapon yang kedua, Poseidon. Jika Pluton adalah mesin kehancuran, Poseidon adalah kekuatan yang mampu mengubah dunia tanpa menembakkan satu pun meriam. Poseidon bukan benda. Poseidon adalah seseorang. Lebih tepatnya seorang putri duyung yang terlahir sekali setiap beberapa ratus tahun. Dalam generasi kita, Poseidon adalah Shirahoshi, sang putri dari Ryugu Kingdom. Yang membuat Poseidon begitu menakutkan, bukan dirinya sendiri, melainkan makhluk yang bisa ia kontrol. Sea Kings, monster laut kolosal yang bahkan memakan kapal raksasa sebagai camilan. Bayangkan saja, seseorang yang dapat memerintahkan ribuan Sea Kings untuk bergerak. Seseorang yang dapat menghentikan red line, menciptakan jalur baru, atau bahkan menumbangkan seluruh armada dunia tanpa mengangkat tangan. Dengan Poseidon, dunia bisa disatukan atau dihancurkan. Dan yang paling menyakitkan adalah bagaimana pemerintah dunia memandang Shirahoshi. Bukan sebagai sosok polos yang ingin damai, melainkan sebagai ancaman terbesar laut dalam. Ini menjelaskan mengapa Tenryubito ingin memilikinya. Bukan karena kecantikan atau kekaguman, melainkan karena kekuasaannya. Setiap Ancient Weapon punya hubungan dengan Void Century. Dan Poseidon memberi kita gambaran bahwa manusia kuno telah berkawan dengan makhluk yang bahkan manusia modern tak sanggup tangani. Lalu, ada senjata ketiga yang paling misterius, Uranus. Tidak ada yang tahu bentuknya, tidak ada gambar, tidak ada penjelasan resmi. Yang kita tahu hanya 2 hal. Uranus adalah senjata yang dapat mengubah langit. Penguasaannya berkaitan dengan keluarga yang paling dekat dengan sejarah dunia, yaitu keluarga kerajaan kuno. Sebagian fans berspekulasi bahwa Uranus adalah senjata berbasis udara, mungkin mesin terbang, mungkin makhluk langit, atau bahkan kekuatan yang mempengaruhi iklim global. Namun, teori terbesar mengatakan bahwa Uranus berada di tangan pemerintah dunia.
Entah disembunyikan, entah dikendalikan oleh Imu, atau entah menjadi alasan mengapa Mary Geoise tidak tersentuh perang selama berabad-abad. Ada satu momen dalam manga yang dianggap petunjuk terbesar, ketika Imu menghancurkan Lulusia dengan sinar cahaya dari langit. Tidak ada teknologi dalam dunia One Piece yang mampu melakukan itu, kecuali sesuatu yang berada di level Ancient Weapon. Kalau benar itu Uranus, berarti pemerintah dunia tidak hanya melindungi rahasia. Mereka menggunakan salah satu senjata yang sama yang dulu menghancurkan kerajaan kuno. Saat kita melihat tiga senjata ini dalam satu gambaran besar, muncul pola yang menakutkan. Pluton, kehancuran bumi. Poseidon, kekuatan lautan. Uranus, penguasa langit. Seakan-akan peradaban kuno menciptakan tiga senjata untuk tiga domain dunia: tanah, laut, dan udara. Mereka bukan senjata saling menghancurkan. Mereka seperti kunci untuk membentuk kembali dunia. Inilah alasan sebenarnya mengapa pemerintah dunia takut. Ancient Weapon bukan sekedar alat perang. Mereka adalah mekanisme rekonstruksi dunia. Sistem yang dapat mengatur ulang struktur politik, geografi, dan kekuasaan dunia. Dan kalau kita lihat dari bagaimana Oda membangun ceritanya, hasilnya jelas. Ancient Weapon bukan diciptakan untuk perang, melainkan untuk menciptakan dunia baru. Dunia yang berbeda dari apa yang kita lihat sekarang. Dunia di mana Red Line mungkin tidak ada lagi. Dunia di mana All Blue mungkin terbentuk. Dunia di mana kerajaan kuno mungkin ingin menciptakan perdamaian, bukan dominasi. Ironisnya, pemerintah dunia menghancurkan peradaban itu bukan karena takut dikuasai, melainkan karena mereka takut kehilangan kontrol. Dan di titik ini, kita mulai memahami betapa dalamnya makna D-Will. Karena mereka yang membawa inisial D tidak hanya menentang pemerintah dunia, mereka membawa semangat perubahan yang sama dengan peradaban kuno. Ketika cerita mendekati akhir, tiga Ancient Weapon akan menjadi pusat konflik terbesar dunia One Piece. Pluton di Wano, menunggu pintu dunia dibuka. Poseidon di Ryugu Kingdom, menunggu masa perannya tiba. Dan Uranus, entah di mana, menunggu waktu untuk muncul di Final Saga. Dan ketika tiga senjata ini bergerak, dunia One Piece tidak akan pernah sama lagi. Di tangan siapa mereka akan berakhir? Apakah Luffy akan menggunakannya? Apakah pemerintah dunia akan mempertahankannya? Ataukah senjata ini sebenarnya bukan untuk menghancurkan dunia, melainkan untuk melepaskannya dari belenggu sejarah yang telah dikurung 800 tahun? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir nakama. Kalau kamu suka pembahasan lore yang mengalir seperti ini, jangan lupa tekan like. Dan tulis di komentar, menurut kamu, Ancient Weapon mana yang paling berbahaya? Pluton, Poseidon, atau sebenarnya Uranus adalah kartu truf pemerintah dunia? Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena di Animepedia Triwan, kita akan terus mengungkap rahasia, teori, dan sejarah dunia One Piece dengan narasi sedalam ini. Bagikan juga video ini ke grup One Piece kamu. Dukungan dari kalianlah yang membuat channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan seperti biasa, tetap semangat menjelajahi dunia One Piece bersama Animepedia Triwan.